Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rafi Pamungkas, NIM 200005107, kelas 2B, Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang LKM, Bumi dan Tata Surya. Yuk langsung kita menuju ke LKM-nya. Ini ada lembar kerja mahasiswa Sistem Bumi, Bulan, dan Matahari. Saya melaksanakan kegiatan pada 9 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2021 dengan jam pelaksanaan jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Di sini ada jadwal pelaksanaan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, melakukan praktikum dan mendokumentasikannya, mengisi LKM, membuat video presentasi, mengedit video, dan mengupload ke YouTube pada Kamis 10 Juni 2021. Selanjutnya, di sini ada hasil pengamatan pada kegiatan yang pertama, yaitu membuat replika matahari, bumi, dan bulan. Menyiapkan alat dan bahan, inti gambarnya, menggantung benang pada besi untuk menggantung bola-bola nantinya. Lalu rekatkan bola dengan benang menggunakan solasi. Dan ini adalah hasilnya dari miniatur matahari, bumi, dan bulan. Ya, selanjutnya saya akan menampilkan video pada saat saya melaksanakan praktikum pada kegiatan yang kedua. Yuk langsung kita menuju ke videonya. Ya, selanjutnya saya akan menampilkan cara melakukan kegiatan yang kedua. Yang pertama, rotasi bumi. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi yang berputar pada porosnya dari arah barat ke timur. Lama proses peredaran bumi mengelilingi porosnya ini disebut dengan skala rotasi, yaitu selama 23 jam 56 menit 4 detik. Skala rotasi dikenal juga dengan 1 hari. Akibat rotasi bumi adalah adanya siang dan malam, gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, dan perbedaan percepatan gravitasi bumi. Revolusi bumi terhadap matahari. Revolusi bumi adalah proses perputaran bumi saat mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi, bumi membutuhkan waktu 365,5 hari atau 1 tahun. Saat sedang berevolusi, bumi mengikuti lintasan yang disebut dengan orbit bumi. Peredaran bumi mengelilingi matahari dari barat ke timur berkecepatan 30 km per detik. Pengaruh revolusi bumi, perbedaan siang dan malam, pergantian musim, terjadinya gerak semu tahunan matahari, dan rasi bintang yang berbeda. Selanjutnya adalah proses rotasi bumi yang sekaligus berevolusi terhadap matahari. Jadi, bumi dalam berotasi sekaligus juga berevolusi terhadap matahari. Rotasi bulan. Rotasi bulan pada orbitnya terjadi sekali selama 27 hari, tetapi untuk berganti bulan baru membutuhkan waktu selama 29,5 hari. Bulan berotasi dari barat ke timur. Revolusi bulan. Bulan bergerak mengelilingi bumi dalam orbit yang berbentuk eklips. Gerakan inilah yang mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk bulan di setiap fasenya, seperti bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, dan bulan purnama. Proses terjadinya gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan sejajar sedemikian rupa sehingga menghalangi sinar matahari yang secara penuh. Selama beberapa detik atau kadang-kadang bahkan beberapa menit, langit menjadi sangat gelap seolah-olah seperti malam hari. Proses terjadinya gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan berada tidak tepat di tengah-tengah garis antara matahari dan bumi, sehingga hanya menutupi sebagian matahari. Fenomena ini biasanya terlihat di banyak titik di luar jalur gerhana total atau cincin. Proses terjadinya gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan dan matahari berada di sisi berlawanan dari bumi. Gerhana bulan sebagian.
Gerhana bulan parsial atau sebagian terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan tidak sejajar dengan sempurna. Ketika gerhana bulan parsial terjadi, bumi akan tampak melahap sebagian bulan. Ya, tadi adalah video dokumentasi pada saat saya melaksanakan praktikum yang kegiatan yang kedua. Selanjutnya kita akan menuju ke diskusi. Pertama, Anda telah membuat replika sistem matahari, bumi, dan bulan. Dalam sistem ini, gaya gravitasi memegang peranan penting. Uraikan peran tersebut berdasarkan sumber belajar yang Anda baca sebelumnya. Pertama, gaya gravitasi matahari yaitu 274 meter per second kuadrat. Sementara itu, fungsi dari gravitasi matahari bisa mengakibatkan bumi dan berbagai macam benda langit lain berputar pada porosnya, atau yang disebut dengan rotasi. Proses ini mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Selain itu, bumi dan benda langit lainnya juga mengelilingi matahari yang tepat dalam orbitnya ini disebut dengan revolusi. Proses ini mengakibatkan perubahan musim dalam wilayah di bumi. Yang kedua, gaya gravitasi bulan. Bulan memiliki gaya gravitasi 1,67 meter second kuadrat. Fungsi dari terjadinya gravitasi bulan adalah saat bulan bergerak mengelilingi bumi dan berada dalam posisi terdekat dengan bumi, maka air laut akan mengalami pasang. Kondisi air laut yang pasang dikarenakan gravitasi bulan menarik air laut ke arah bulan. Jadi hal ini mempengaruhi ketinggian ombak serta permukaan air laut saat itu. Yang terakhir adalah gaya gravitasi bumi. Bumi memiliki gaya gravitasi 6,67 kali 10 sampai 11 Newton. Fungsi dari gravitasi bumi adalah untuk rotasi dan revolusi bumi yang dipengaruhi gravitasi matahari dan bumi. Adanya gravitasi bumi ini akan menjaga bumi selalu berputar pada porosnya. Bulan dan semua satelit buatan dapat tetap berada pada orbitnya dikarenakan ada gravitasi bumi, dan juga semua benda yang memiliki massa bisa berada tetap pada tempatnya, tidak melayang dikarenakan gravitasi bumi. Yang kedua, dalam satu kali rotasi, bumi membutuhkan waktu 23 jam 56 menit. Uraikan dampak rotasi bumi terhadap kehidupan kita sehari-hari. Dampaknya yaitu yang pertama, terbentuknya siang dan malam, mempengaruhi durasi waktu siang dan malam, perbedaan waktu, perbedaan semu harian benda-benda langit, dan pembelokan arah angin. 3. Selain berotasi, bumi juga mengalami revolusi terhadap matahari. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali mengelilingi matahari adalah 365,25 hari. Hal ini tentu membawa dampak bagi kehidupan di planet bumi. Uraikan dampak tersebut. Dampaknya adalah yang pertama, adanya perbedaan siang dan malam. 2. Pergantian musim. 3. Terjadinya gerak semu tahunan matahari dan rasi bintang yang berbeda. 4. Bulan merupakan satelit alam yang dimiliki oleh bumi. Bulan berevolusi terhadap bumi setiap 29,5 hari. Waktu yang sama juga digunakan bulan untuk satu kali berotasi. Uraikan dampak revolusi dan rotasi bulan selama waktu tersebut. Dampak rotasi dan revolusi bulan. Pertama, terjadinya pasang surut air laut, perubahan jumlah pada hari pada setiap bulan di kalender, terjadinya macam-macam fase bulan dan pergerakannya, terjadi gerhana bulan, terjadinya gerhana matahari. 5. Berdasarkan penjelasan nomor 4, uraikan pula tentang fase bulan dan pembagian waktunya. Fasenya yang pertama, fase new moon atau bulan baru, hari pertama. Fase waxing crescent, bulan sabit awal, hari keempat. Fase first quarter atau paruh awal, hari ke-8, fase waxing gibbous atau cembung awal, hari ke-11, fase moon atau bulan purnama pada hari ke-14, waning gibbous atau cembung akhir, hari ke-17, third quarter atau paruh akhir, hari ke-21, dan waning crescent atau bulan sabit akhir, hari ke-25. 6. Berdasarkan simulasi gerhana matahari yang Anda lakukan, jelaskan proses terjadinya gerhana matahari total dan sebagian. Gerhana matahari total terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus.
Gerhana matahari total terjadi saat bulan menutupi cahaya matahari dan kedudukan matahari, bulan, dan bumi sejajar. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan berada tidak tepat di tengah-tengah garis antara matahari dan bumi, sehingga hanya menutupi sebagian matahari. 7. Berdasarkan simulasi gerhana bulan yang Anda lakukan, jelaskan proses terjadinya gerhana bulan total dan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika bumi sedang berevolusi terhadap matahari dan bulan juga sedang berevolusi terhadap bumi. Lalu, saat kedudukan bulan dan matahari berada di sisi berlawanan dari bumi, serta kedudukan mereka sejajar, maka pada saat itulah terjadi gerhana bulan total. Gerhana bulan parsial atau sebagian terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan tidak sejajar dengan sempurna. Ketika gerhana bulan parsial terjadi, bumi akan tampak melahap sebagian bulan. 8. Pergantian musim merupakan salah satu akibat dari revolusi bumi terhadap matahari. Uraikan hubungan mekanisme pergantian musim di bumi dengan posisi matahari terhadap bumi beserta alasannya. Pada tanggal 21 Juni, posisi matahari berada di utara, tepatnya pada garis 23,5 derajat LU. Garis ini disebut sebagai garis balik utara. Pada tanggal 23 September, matahari berada di garis khatulistiwa, sehingga kutub utara dan selatan bumi memiliki jarak yang sama dari matahari. Matahari berada di posisi paling selatan pada tanggal 22 Desember. Tepatnya di garis 23,5 derajat LS, sehingga garis ini disebut garis balik selatan. Sampailah pada tanggal 21 Maret di mana matahari kembali lagi ke garis khatulistiwa. Karena gerak semu matahari inilah yang menyebabkan perbedaan intensitas penyinaran yang ada di bumi. Perbedaan intensitas inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan musim di bumi. 9. Pada bulan Juni, kutub utara bumi berdekatan pada matahari, sedangkan kutub selatan berjauhan dengan matahari. Perkiraan apa yang terjadi pada kutub utara, kutub selatan, dan daerah khatulistiwa? Pada saat kutub utara bumi berdekatan dengan matahari, maka suhu akan meningkat dan akan terjadi musim panas. Pada saat kutub selatan bumi letaknya jauh dengan matahari, akan terjadi penurunan suhu yang mengakibatkan terjadinya musim dingin. Daerah khatulistiwa sinar matahari cenderung stabil setiap tahunnya, sehingga di daerah khatulistiwa hanya mengalami musim kemarau dan penghujan. 10. Sistem penanggalan sangat erat kaitannya dengan sistem matahari, bumi, dan bulan. Uraikan sistem penanggalan hijriah atau komariah berdasarkan perspektif ini. Pada saat menentukan pergantian bulan baru pada penanggalan kalender hijriah selalu mengikuti atau berdasar pada kenampakan hilal atau bulan sabit terkecil yang bisa diamati dengan mata telanjang. Mengapa harus bulan sabit kecil? Karena kalender hijriah adalah penanggalan yang benar-benar menggunakan siklus sinodis bulan dalam sistem penanggalannya atau lunar kalender berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi, siklus 2 fase bulan yang secara berurutan. Simpulan kegiatan pada kali ini adalah rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya. Revolusi bulan adalah perputaran bulan mengelilingi bumi. Gerhana matahari adalah keadaan di mana bulan berada di antara matahari dan bumi sehingga membuat cahaya matahari tertutup oleh bulan. Dan gerhana bulan adalah keadaan di mana bumi berada di antara matahari dan bulan atau matahari dan bulan berada di sisi yang berbeda. Akibat adanya rotasi dan revolusi bumi serta rotasi dan revolusi bulan terhadap keadaan di bumi adalah adanya perbedaan musim, perbedaan waktu, pasang surut air laut, perbedaan bentuk bulan, dan masih banyak lagi. Ya, sekian presentasi pada kegiatan kali ini. Saya mohon maaf bila terjadi kesalahan kata atau perbuatan. Saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.